Bingung mau ngerjain tugas nggak selesai-selesai? Butuh asisten pintar yang bisa menjawab pertanyaan atau hanya sekedar mengobrol? Mending kamu gunakan AI satu ini, Chatlah. Dimana AI ini lebih dari AI yang lain, punya keunggulan sendiri, yaitu bisa generate gambar apa saja yang kamu pikirkan, dan ada juga voice recognition-nya. Jadi tunggu apa lagi? Ada masalah? Chatlah. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian fitur audio, di mana di fitur audio ini ada musik, sound effect, copyright, extract audio, TikTok sound, dan brand musik. Jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian musik, sound effect, dan copyright saja. Langsung saja ke musik, di mana musik ini adalah fitur untuk menambahkan latar musik ya ke video kita gitu. Di sini ada bermacam-macam dari CapCut-nya langsung, musik-musiknya. Ada dari yang pro sampai yang gratis ya. Di sini kalau yang pro itu kita harus berbayar. Dan di sini bermacam-macam juga genre dari musiknya. Ada travel, ada party, future bass, VIP hall, ya bermacam-macam lah. Jadi tinggal dipilih saja lagi. Terus selanjutnya kita masuk ke sound effect, di mana sound effect ini seperti uh, apa namanya? Untuk menambahkan efek suara khusus ya kepada video kita gitu. Contoh saja seperti suara tepuk tangan atau suara ketawa, suara notifikasi dan sebagainya lah. Ya seperti di contohnya ini ada awkward moments, what question apa ini, antonismen, terus transition, bermacam-macam dan di sini ada berbagai genre sound effect-nya dari mulai horor, magic, transition, mood, ambience, game, dan bermacam-macam lah. Selanjutnya di sini kita masuk ke copyright, di mana copyright ini berfungsi untuk menampilkan lagu-lagu yang memungkinkan terkena hak ciptanya ya, atau copyright songs. Jadi ini fitur untuk memperingatkan video kita bahwa video ini bisa tampil di platform YouTube atau TikTok gitu. Jadi ini mengecek hasil editing video kita dari musik atau sound effect yang kita gunakan gitu, copyright atau tidak. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan fitur efek, adjust, dan juga filter. Jadi mulai dari fitur efek terlebih dahulu. Jadi di filter efek ini kita bisa ngasih kesan dramatis gitu, misalnya di retro atau gangguan ya. Gangguan kita bisa ngasih kesan dramatis dengan cara memilih efek yang sesuai. Contohnya ini kesan dramatis di video ini bisa kita ratakan dulu nih. Nah, ini kan ada kesan dramatis gitu. Terus tuh untuk menambah lagi kita bisa kasih efek, maksudnya kasih filter gitu dengan cara kita pencet filter itu ke bagian cari yang sesuai gitu dengan temanya kita. Nah misalnya kayak gini, terus itu kita bisa adjust ini bahasa Indonesianya disesuaikan. Nah pencet sesuaikan, baru kita sesuaikan nih apa yang kurang. Misalnya di sini kita rasa saturasinya kurang gitu, pengen ada lebih banyak warna. Nah bisa kita naikkan saturasinya sampai dengan dirasa cukup. Terus tuh misalnya kontrasnya juga pengen diturunin karena terlalu banyak, bisa kita turunin. Lalu kecerahannya bisa kita tambahin. Nah kira-kira beginilah jadinya ketika dua fitur tadi digabungkan, filter, efek, dan juga adjust. 3 filter tadi digabungkan jadi begini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Hayuningrum dengan NIM 45. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur CapCut, yaitu yang fitur teks. Nah, di sini yang pertama ada tambahkan teks. Nah, di sini tambahkan teks itu gunanya untuk menambahkan teks atau untuk subtitle di video yang ingin diedit. Nah, misalkan audionya dari video tersebut kurang jelas, jadi penonton bisa terbantu dengan adanya teks di video tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu efek teks. Nah, di sini efek teks itu gunanya untuk mempercantik atau membuat teks tersebut terlihat bagus atau menarik. Jadi tidak monoton warnanya, misalnya hitam atau putih. Di sini ada macam-macam efek yang ada disediakan di sini. Di sini banyak banget nih, ada yang warna merah muda, ada warna ungu, hijau, biru, warna merah, warna kuning, atau mau yang warna-warni juga bisa. Atau yang luminance. Nah, kayak gini. Banyak banget, tinggal pilih sesuai keinginan atau sesuai dengan kebutuhan video. Selanjutnya yaitu keterangan otomatis. Nah, keterangan otomatis ini gunanya untuk subtitle juga sih. Misalnya kalau nggak sempet nih ngedit atau bikin subtitle secara manual nih, kayak tambahkan teks. Nah, di sini kita bisa pakai keterangan otomatis dengan cara menggunakan audio dari video ini untuk memunculkan subtitle tersebut secara otomatis tanpa harus kita capek-capek ngetik ulang nih. Jadi dengan penangkapan suara audio dari video tersebut, subtitle tersebut akan muncul secara otomatis. Nah, di sini untuk bahasa sumbernya, bahasa dari audionya. Kalau misalkan contohnya nih, bahasa yang ada di audio tuh bahasa Italia, maka bahasa yang muncul nanti di subtitlenya gunakan bahasa Italia atau mungkin bahasa Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing aja pokoknya. Nah, untuk keterangan bilingual ini nanti kalau mau dipakai, misalnya dua bahasa nih, yang pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Mandarin. Nah, saat dimulai, subtitlenya bakal muncul dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Mandarin. Jadi, pokoknya ada dua subtitle yang akan muncul. Nah, untuk keterangan bilingual ini harus pro atau harus berbayar. Jadi, harus berbayar menggunakan fitur yang ini. Begitu saja dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas. Nanti akan dilanjutkan fitur-fitur yang lainnya oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yotan Valensa Okol dengan NIM 74 dari Pendidikan Komputer, dan di sini saya akan mereview fitur-fitur dari CapCut. Jadi yang pertama itu saya ada sini teks. Jadi teks animasi itu tulisan yang bisa kalian tambahkan ke dalam video dan diberi efek gerakan, misalkan seperti secara zoom, geser, dari kiri muncul pelan-pelan dan sebagainya. Itu kayak dia teks yang muncul tiba-tiba. Bisa juga dari bawah langsung muncul ke teks ke tengah gitu, atau juga muncul dari depan, atau bisa juga muncul dari samping, atas. Gitu teks animasinya. Terus juga dia memberikan penekanan pada pesan tertentu juga, gaya khas ke dalam video kalian. Kalian pakai teks animasi. Terus yang kedua itu ada stiker. Di sini banyak sekali stiker ya. Bisa kalian lihat. Gunakan sesuai selera kalian yang kalian mau pakai. Dari foto kalian yang cocok. Di stiker itu elemen visual, biasanya berupa gambar, teks, lucu, emoji, icon, dan lain-lain yang ditempel di atas video untuk mempercantik atau menambah ekspresi. Fungsi utamanya itu menambah gaya, terus menyampaikan emosi, atau juga kayak wow, kayak video kalian jump scare gitu, langsung tambahkan stiker gitu kan, kayak cocok loh. Jadi yang terakhir itu ada transisi. Di sini juga banyak sekali ya transisinya. Bisa kalian lihat juga. Mana tuh transisi yang favorit saya. Ini keren banget ya sini. Terus transisi itu adalah efek perpindahan antara dua
Klip video biasanya dipakai untuk menghaluskan atau mempercantik perubahan dari suatu scan ke scan berikutnya. Fungsi utamanya menghubungkan dua klip secara visual, memberi jeda atau perubahan suasana dalam cerita. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handaro dengan jam 51 dan saya akan menjelaskan 3 teknik capcut: split, keyframe, dan volume. Nah, yang pertama adalah nge-split. Apa itu nge-split? Split itu adalah memotong bagian media ini, blok media ini dari blok satu blok menjadi potongannya kecil-kecil. Oke, yang pertama kita klik ini, kita ketik di mana media yang mau kita potong, klik di sini, baru kita pencet split. Dia akan memotong di mana jarum yang kita tinggal ini. Nah, cara kedua yang lebih enak, kita pencet tombol keyboard kita B, huruf B, klik B. Tombolnya jadi keyboard kita jadi kursor kita jadi tombol select ya. Nah, ini kita bisa potong dimanapun yang kita mau. Misalnya di sini ya, klik. Nah, kalau setelah kita gini kan, bisanya diapain? Nah, kita bisa geser kalau kita udah terpilih, kita bisa ambil sisi kanan, sisi kiri ini, lalu kita geser sampai dimanapun yang kita mau. Pergeserannya juga bisa jauh, karena dia kan video RAW. Video RAW, walaupun dipotong, dia nggak sisa. Bukan, kalau dipotong dia masih bisa panjang. Tapi tergantung video RAW yang kita berikan. Ya kita mau di sini, kita mau pendekin sampai sini ya. Nah, kita lihat videonya. Nah tuh, tekan tuh. Baik, yang kedua adalah keyframe. Keyframe adalah kita bisa memanipulasi dari A ke B ulang. Keyframe adalah kita bisa menganimasikan bagaimana suatu perubahan muncul. Misalnya, ini perubahan pertama nih, titik bujur sangkar ini. Bujur sangkar ini adalah titik awal di mana aku mau perubahannya mulai. Yang kedua, klik ini. Baru kita ubah semau yang kita mau. Misalnya saya mau kayak gini, habis itu posisinya di sinilah. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di samping sini. Ini akan ter-highlight putih di mana poin pertama dimulai. Baru kita lihat kayak gini, dia mulai kecil, lihat angkanya mulai mengecil, ping sampai sini. Nah, tidak semua pilihan bisa di keyframe. Hanya alat yang memodifikasi suatu media yang bisa di keyframe, yang punya slider ini, yang punya angka-angka koordinat ini yang bisa diubah gitu. Oke, lalu coba kita lihat videonya ya dari awal. Oh iya, bujur sangkar ini bisa kita gerakin, jadi kita bisa mendeterminasikan jarak titik A dengan titik B yang bisa cepat, bisa lamban. Nah, kita lihat yang cepat ya. Nah, seperti itu untuk volume. Salah. Nah, seperti itu untuk keyframe. Yang ketiga adalah volume. Volume ada di tab audio yang di sebelah kanan sini kan saat kita memilih suatu media, dan di sini volume nih. Nah, volume adalah ya volume untuk menaikkan turunin suara. Nah, misalnya kita mau yang di sini. Kita mau ngecilin suaranya nih. Berarti kita tinggal geser sampai sekecil manapun. Kita deketin ya. Nggak kedengaran. Nah, jadi misalnya kita mau naikin juga nih. Kita naikin ya. Lihat nih kuningnya itu. Oke. Ya, pokoknya itu volumenya. Nah, jadi ketiga ini adalah fitur-fitur CapCut dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.